Okay. Okay guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to Ait Roar. Oke guys, akhirnya Ait Roar kembali setelah 2024 kita belum upload lagi ya. Dan seperti kita tahu Ait Roar itu harusnya rilis 2 kali dalam 1 tahun. Tapi guys, pas 2024 kita cuman rilis 1 kali dalam setahun. Jadi untuk tahun ini kita bakal rilis Ait Roar lebih banyak, mungkin 4 gitu ya. Bentar guys. Oke. Jadi sekarang Ait Roar punya beberapa segmen ya guys. Jadi di sini kita akan bahas teori film, teori gelap film gitu ya. Dan juga ada cerita horor seperti biasa sama cerita nyata. Jadi nambah satu ya teori film. Nah, sekarang kita akan bahas adalah teori gelap sebuah film. Oke. Langsung aja kita bahas. Oke guys, ini seperti kita tahu Indonesia baru merilis salah satu film animasi lokal yang sangat fenomenal, yaitu film Jumbo. Nah, jadi film ini menjadi salah satu film terlaris di Indonesia, bahkan di Asia ya. Jadi penontonnya udah sekitar berapa ya? Kalau salah 6 juta lebih ya. Ya, dikit lagi 7 juta. Nah, jadi sekarang yang kita bahas bukan Jumbonya guys. Tapi sekarang yang akan kita bahas animasi Indonesia yang rilis sebelum film Jumbo ini. Jadi film yang kita akan bahas kali ini bukan film sih, lebih tepatnya series gitu. Tapi dia juga punya film, yaitu Adit Sopo Jarwo. Itu filmnya ya seperti Jumbo, tapi ada beberapa teori menarik dalam series yang satu ini. Nah, ayo kita bahas teorinya. Oke guys, jadi di Adit Sopo Jarwo ada salah satu karakter yang paling menyebalkan gitu ya. Awalnya kita pikir karakter ini adalah Jarwo, tapi Jarwo masih ada gunanya guys. Jika kalian perhatikan lagi, ada salah satu karakter yang lebih tidak berguna daripada si Jarwo ini, yaitu si Dennis. Karakter ini gak ada gunanya sama sekali. Nah, walaupun seperti itu, Dennis ini dimunculkan bukan tanpa alasan, supaya ceritanya itu lebih menarik ya guys, di Adit Sopo Jarwo ini. Ya pasti kalian banyak yang manggilnya si Dontol. Nah, jadi ya seperti kita tahu banyak orang yang kesel sama Dontol ini, bahkan sampai dijadiin meme-nya si Dennis meninggal. Terus si Dennis digebukin warga banyak kali terus ke develop apa sih namanya guys, ke seriesnya gitu. Dia minta ada fans-fansnya minta si Dennis ini digebukin satu warga. Bahkan ada yang bilang dibikin meninggal aja sih Dennis gitu. Udah makan di rumah orang. Ya itu sih emang disuruh namanya Adit, memang diajakin. Tapi yang dimasalahin itu dia nambah terus. Boleh nambah bun? Bun, boleh nambah? Program 7 hari 7 kebaikannya gimana ya? Ya pastilah dijawab. Boleh nambah bun? Boleh nambah? Boleh. Terus, kalau kamu gimana, Dit? Bun, aku boleh ikutan cerita nggak? Dennis? Boleh nambah bun? Terus pas keluarganya cerita tentang kebaikan, dia malah cerita tentang hayalannya kan aneh gitu. Terus yang paling parah itu yang mobil, yang dia main mobil ini, cuplikannya nih. Adit, tolongin Dit. Jadi dia main mobil itu padahal tinggal dibalikin doang, minta tolong Adit guys. Ya kita juga harus salut sama si Adit ini ya. Karena si Adit ini sabar banget guys. Mungkin kalau ada kontes adu kesabaran, mungkin si Adit ini pemenangnya, karena dia berteman dengan sosok seperti Dennis guys. Namun dibalik sosok Dennis yang penakut dan tidak percaya diri ini, ada salah satu alasan yang menyebabkan dia bisa menjadi seperti itu. Kira-kira apa alasannya? Langsung kita cek it out.
Ya, Dennis bisa jadi dibully. Mungkin. Apakah kalian pernah lihat video Dennis dibully gitu? Tapi sebenarnya sih nggak pernah guys. Jadi beberapa teori yang bilang kalau Dennis ini dibully, baik di lingkungan rumahnya atau di sekolahnya. Tapi secara pas aku lihat semua episodenya itu kayaknya nggak ada guys video Dennis dibully gitu. Paling kalau jatuh dia lagi pas dia main egrang itu jatuh diketawain teman-temannya. Tapi kan itu wajar ya guys. Pasti kalian juga pernah kan ngetawain teman kalian. Jadi sebelum nolongin ketawain dulu guys, baru tolongin. Jadi itu wajar ya guys. Justru si Dennis ini malah disupport banget sama teman-temannya. Apalagi sama si Adit ya. Dia pokoknya si Dennis ini benar-benar dirangkul lah sama teman-temannya. Nah, jadi apa yang menyebabkan Dennis menjadi sangat penakut dan tidak percaya diri seperti ini guys? Nah, ternyata alasannya bukan ini, karena dibully guys. Tapi ada alasan lainnya yang lumayan mengerikan guys. Ya, Dennis adalah korban KDRT. Jadi Dennis ini nggak dibully di lingkungan sekolahnya atau lingkungan teman-temannya, tapi si Dennis ini bukan dibully, maksudnya apa ya, di keluarganya dia itu kayak kurang perhatian sama sering aniaya gitu loh. Jadi si Dennis ini kayaknya korban KDRT guys. Ya menurut setting aku sih begitu guys. Aduh berisik coy. Nah, hal ini masuk akal guys. Karena Dennis ini tuh nggak disupport di lingkungan keluarganya, makanya dia jadi nggak percaya diri. Karena dia dia ke rumahnya sendiri aja takut gitu loh. Coba kalian lihat beberapa cuplikan ini dah. Mana mama lagi pergi lagi? Oh, Kok sampai jam segini? itu mah. Makasih Adit. Nah, jadi di situ Dennis ada yang dia takut ke rumahnya lah. Terus si Dennis ini demam, tapi nggak ada emaknya lah. Kan kasihan banget ya nggak ada emaknya. Padahal dia lagi sakit. Emaknya malah pergi. Terus ada salah satu klip juga yang memperlihatkan kalau mamanya Dennis ini, si Dennis ini kayak ketakutan gitu sama mamanya sendiri. Nih, coba kalian tuh kan guys. Terus mamanya tuh dingin banget coy, kayak kulkas. Nggak kayak mamanya Adit. Terus dia cuma bilang oh gitu doang. Kulkas banget mamanya Adit ini. Mamanya Adit nih, sorry. Nggak kayak mamanya Adit. Pasti kalau mamanya Adit itu basa-basi dulu gitu kan. Dan ini benar-benar dingin banget orangnya. Terus si Dennis ini juga ketakutan gitu, takut sama mamanya sendiri gitu. Malah si Adit ini yang lebih sering ngomong ke mamanya si Dennis ini. Dennisnya malah takut, padahal mamanya sendiri tuh loh. Nah, mungkin aja si Dennis ini emang korban KDRT dari keluarganya gitu ya. Terus ini juga make sense ya guys, soalnya si Dennis itu kayak benar-benar dirangkul sama keluarganya Adit. Mungkin keluarganya Adit sama Adit itu tahu kalau emang Dennis diperlakukan seperti itu oleh keluarganya sendiri, makanya dirangkul banget. Makanya dia tuh dirangkul banget sama keluarganya Adit. Karena ya Dennis ini itu korban KDRT dia. Iya, dia korban KDRT. Makanya dia benar-benar dirangkul sama keluarganya Adit ini, sama teman-temannya. Mungkin teman-temannya juga tahu. Cuman mereka nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah. Jadi mereka ngebantu Dennis gitu kan, supaya lebih percaya diri. Tapi yang aneh ya itu guys, kan kakeknya ya kan, si Dennis ini punya eyang ya atau kakek ya, dan kakeknya itu B.J. Habibie guys, aneh banget. Eyangnya B.J. Habibie dia. Terus samanya kayak gitu cok. Ya. Terus ada juga beberapa teori lainnya, kayak misalnya ya emang kayaknya Dennis bukan cucunya B.J. Habibie deh. Tapi kita akan bahas lain video ya. Jadi ya agak kasihan nih sama si Dennis ini. Walaupun emang dia beban gitu kan. Apa-apa mesti adit gitu kan. Tapi ya secara
tapi ya secara teori masuk akal. Jadi itu adalah teori kenapa Dennis bisa kayak gitu ya guys, bisa jadi penakut dan gak percaya diri. Oke guys, jadi itulah pembahasan teori gelap film kita kali ini. Jadi guys, jangan lupa nonton video akhir teror terus agar kita bisa update videonya lagi. Oke, see you next time, dan bye bye.